Manajemen kartu prakerja bisa ajukan tuntutan pidana jika ada pemalsuan data peserta. Hai semua, kembali lagi di channel Aaron Agus yang bahas banyak hal tentang program kartu prakerja. Jadi pada video kali ini saya akan bahas beberapa hal. Yang pertama mengenai insentif tahap 3 yang sudah makin banyak cair ya, makin sore ya. Jadi teman-teman kita yang menginfokan status insentifnya berubah, tadi pagi sedang diproses, siangnya sudah cair, ada juga yang sore baru cair. Tapi status mereka di dashboard masih sedang diproses. Jadi buat teman-teman yang statusnya masih sedang diproses, sering-sering cek rekening kalian, entah itu OPPO, entah itu GoPay, Link Aja, ataupun BNI, kemungkinan sudah cair. Walaupun status di dashboard masih sedang diproses. Jadi semoga video ini juga membantu teman-teman ya dan bermanfaat. Jadi segera cek rekening kalian. Lalu yang kedua juga mengenai yang gak kalah penting teman-teman. Ingat kan mengenai Perpres nomor 76 tahun 2020 terbaru, di mana sana ada sanksi pidana untuk kita yang memalsukan identitas dan juga tidak sesuai dengan syarat yang diperuntukkan untuk program ini. Jadi sekarang saya dapat informasi update dari teman kita juga. Jadi saya sudah explore lebih banyak lagi informasi mengenai peraturan yang baru ini. Jadi sudah ada kepastian dari program ini apakah ini berdampak ke gelombang 1, 2, 3 atau mulai dari gelombang 4, teman-teman. Tapi teman-teman seperti biasa, sebelum kita mulai, please dan silakan teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe channel ini. Jadi kalian akan dapat info terupdate seputar kartu prakerja. Dan juga kalian akan bantu support channel ini agar makin berkembang dan juga makin banyak berguna buat teman-teman yang lain. Jadi kita langsung screen record di sini teman-teman. Oke, ini dia. Ini dari CNBC. Jadi peserta gelombang 1 sampai 3 kartu prakerja tak kena sanksi pidana. Tunggu dulu, ada banyak berita teman-teman. Lalu ini juga ada pemerintah, yang ini dulu ya. Sanksi pidana dan perdata di Perpres prakerja tak berlaku surut. Surut maksudnya berlaku ke belakang ya, di situ gelombang 1, 2 dan juga 3. Lalu ada berita yang berikutnya lagi. Manajemen kartu prakerja bisa ajukan tuntutan pidana jika ada pemalsuan data peserta. Ini juga ada berita lain lagi yang terakhir. Pemerintah siap minta jaksa tuntut serta kartu prakerja yang palsu identitasnya. Jadi ada 4 berita yang saya ambil. Sebenarnya ada banyak berita, tapi ini yang saya ambil poin-poinnya karena ini berkaitan pada akhirnya teman-teman. Awalnya saya bingung. Yang satu bilang sanksi tidak berlaku. Tapi ada berita lain yang bilang bisa ajukan tuntutan pidana jika ada pemalsuan data peserta. Lalu ini juga sama, tapi ini bilang tidak, sanksi pidana dan perdata di Perpres prakerja tidak berlaku surut. Dan yang terakhir yang ini ya, yang tadi saya, pemerintah siap minta jasa tuntut serta kartu prakerja yang palsukan identitas data. Jadi ini penjelasannya adalah yang ini teman-teman. Jadi ini anggap mencakup semua ya, saya akan bantu jelaskan. Ini dari media Indonesia. Jadi sanksi pidana dan perdata di Perpres prakerja tak berlaku surut atau ke belakang. Pemerintah telah mengubah aturan terkait program kartu prakerja melalui Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Presiden yang sebelumnya nomor 36 yang tahun yang sama tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja. Dalam aturan baru ini diatur mengenai pengenaan sanksi kepada peserta yang tidak memenuhi ketentuan. Namun aturan yang menyangkut hal pidana maupun perdata bersifat prospektif. Artinya, perbuatan yang dilakukan sebelum terbitnya Perpres 76 tidak masuk dalam kategori yang dapat dikenai sanksi maupun hukum. Hal itu ditegaskan staf ahli bidang regulasi, penegakan hukum, dan ketahanan ekonomi Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Ellen Setiadi dalam konferensi pers di gedung Kemenko Perekonomian Senin 13 Juli kemarin. Pengaturan itu sifatnya prospektif ke depan. Artinya hal-hal baru yang ada di Perpres 76 yang tidak diatur dalam Perpres 36 sebelumnya, maka dia berlakunya ke depan, atau untuk masa depan itu gelombang 4 ya. Pengaturan itu bersifat prospektif ke depan. Jadi kalau misalnya tidak ada ketentuan di peraturan sebelumnya, dan kemudian muncul di Perpres 76, maka yang sebelumnya tidak kena aturan ini. Tapi kalau dia dengan sengaja dan itu adalah aturan umum yang berlaku, maka dia bisa berlaku. Jadi harus dibedakan. Jadi ini akan saya jelaskan lagi di akhir ya, biar lebih jelas ya teman-teman. Diketahui pasal 31C ayat 1 pada Perpres 76 terbaru, peserta yang tidak memenuhi ketentuan dan telah menerima bantuan biaya pelatihan
dan insentif wajib mengembalikannya pada negara. Kemudian di pasal 31C ayat 2, bila peserta tertentu tidak mengembalikan uang tersebut dalam selama 60 hari, maka manajemen pelaksana dapat melakukan tuntutan ganti rugi. Mekanismenya bisa dilakukan oleh manajemen pelaksana sendiri melalui pemberitahuan atau bisa dilakukan melalui jaksa pengacara negara. Jadi bisa minta bantuan untuk melakukan ganti rugi itu, mekanisme yang biasa dilakukan oleh negara. Jelas, Ellen? Selanjutnya, pada pasal 31D di Perpres yang sama disebutkan, bila penerima kartu prakerja memalsukan identitas pribadi, maka manajemen dapat menggugat secara pidana digabungkan dengan tuntutan ganti rugi kepada penerima kartu prakerja yang dimaksud. Di pasal 31D berkaitan dengan pidana. Tanpa diatur di peraturan ini, sebetulnya memang ketentuan itu berlaku secara umum, yaitu pemalsuan identitas. Kita hanya ingin menegaskan saja pengenaan sanksi dan bersangkutan pidana dia berlaku ke depan, karena itu asas hukum pidana. Tapi kalau perdata, kalau dia terbukti melakukan penyalahgunaan aspek informasi, kita tetap dalam tuntutan ganti rugi, imbuh Ellen. Jadi dalam Perpres ini ada dua hal. Pertama, preventif. Kita ingin memberitahukan bahwa Anda tidak boleh melakukan hal ini dan ini. Kemudian ada correction action. Di sini kalau ada Anda lakukan maka ada tuntutan hukum. Pungkasnya dia. Nah, jadi ini kenapa berkaitan sama teman-teman. Jadi kalau saya simpulkan ya, untuk Perpres nomor 76 ini memang tidak berlaku untuk gelombang 1, 2, 3 yang sebelumnya. Jadi kita tidak terdampak atau tidak terikat dengan Perpres yang nomor 76. Tapi untuk pemalsuan identitas, walaupun tanpa ada pasal Perpres 76, yang namanya pemalsuan identitas itu sudah yang namanya melanggar hukum. Jadi walaupun nggak ada Perpres 376 ataupun 336, itu tetap kita bisa kena hukum perdata sifatnya. Jadi jangan disamakan ya. Jadi yang di sini maksud benar bahwa Perpres terbaru ini tidak akan mengikat atau diterapkan di gelombang 1, 2, 3. Tapi dalam hal pemalsuan data itu tetap ada hukumnya, itu berlaku, bahkan sudah dari sebelum prakerja berlangsung atau ada. Jadi kita yang memang sengaja memalsukan data untuk ikut program prakerja ini satu gelombang 1, 2, 3 tetap bisa diusut, dan kita wajib mengembalikan insentif kita. Dan pemerintah pun menyiapkan yang namanya jaksa tuntut untuk yang khusus memasukkan identitas. Jadi ini berkaitan teman-teman. Karena itulah manajemen kartu prakerja bisa ajukan tuntutan pidana jika ada pemalsuan data peserta. Jadi semua sudah nyambung ya benang merahnya ya. Jadi intinya Perpres ini tidak mengikat gelombang 1, 2, 3. Tapi untuk kasus atau masalah pemalsuan identitas itu tetap ada hukumnya, tetap bisa dipidana, tetap bisa diajukan tuntutannya karena itu sudah melanggar hukum. Teman-teman, sudah ada dalam peraturan umum kita untuk pemalsuan identitas. Jadi teman-teman yang gelombang 1, 2, 3 kalau memang merasa nggak ada pemalsuan data, kita bisa aman, kita harusnya nggak ada masalah soal itu. Jadi buat yang gelombang 4 dan seterusnya, ini memang baru akan diterapkan, jadi lebih detail syarat-syaratnya segala macam. Karena itu ada pernyataan yang saya pada video sebelumnya mengenai pernyataan apakah kita seorang polisi, TNI, anggota dewan, atau kita aparatur negara, itu yang menjadi concern mereka teman-teman. Jadi semoga video ini bisa membuat teman-teman makin lega lagi dan bisa lebih tenang. Jadi kita hanya fokus untuk pencairan gelombang tahap 3 dan juga tahap 4, kemudian survei kebekerjaan teman-teman. Jadi info ini saya berikan buat teman-teman yang belum tahu ya. Jadi mungkin banyak juga sudah tahu, tapi ini saya yakin juga banyak teman-teman yang masih sebenarnya dalam hatinya berpikir ini akan jadi masalah nggak ke depannya. Karena kita masih fokus sama insentif tahap 3. Jadi saya membantu teman-teman dengan video ini bisa membantu bahwa untuk peraturan yang terbaru nomor 76 itu bisa kita abaikan. Kita hanya fokus untuk pencairan insentif tahap 3 juga tahap 4 teman-teman. Dan buat teman-teman yang sudah cari insentifnya, please komen di bawah, jadi saya akan dapat lagi info terupdate seputar pencairan. Sudah sampai gelombang berapa, sudah sampai tanggal berapa. Karena yang hari ini pun sampai sore ini baru tanggal 19 Juli ya. Tapi tahap sebelum tanggal 19 Juli, tanggal 17, 16, 14, 10, itu masih sedang diproses, jadi tetap ada yang share di hari ini juga. Jadi buat yang belum juga info. Dan teman-teman ada yang nanya, setelah mereka cek juga sih, saya nggak tahu sih benar atau enggak ya, tapi BNI banyak yang belum terproses atau yang paling telat. Itu kenapa? Info dari CS sebelumnya mengatakan bahwa BNI itu dia karena bank, jadi dia sangat ketat ya. Jadi kalau kalian ada kesalahan nama sedikit pun, entah itu titik, mungkin nama gelar kalian salah, atau kalian ada satu huruf itu harusnya
hurufnya double, tapi sana terbaca 1, jadi nggak sinkron, itu yang buat sistem kalian terlambat. Jadi pastikan nama kalian tuh sudah persis titik komanya bener ya, jangan yang salah. Kalau memang ada berbeda, itu mungkin penyebab salah satunya sistem kalian yang BNI masih belum cair. Jadi please di cross check teman-teman. Jadi itu aja teman-teman, semoga videonya bermanfaat, dan kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan thank you banget sudah nonton sampai detik ini untuk video ini. Jadi semoga semua dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya. Jadi sampai jumpa lagi di next video. Dadah.